Oke, jadi pada bab ini kita membahas kompleksitas algoritma ya. Jadi video ini merupakan seperti pembahasan sedikit lebih dalam terkait contoh soal pada bab kompleksitas algoritma. Di kompleksitas algoritma ini tujuannya adalah kita mengukur dalam besaran waktu atau ruang dari eksekusi suatu algoritma. Nah, di sini kenapa waktu dan ruang? Karena dalam eksekusi algoritma itu kita concern terhadap berapa lama eksekusi algoritma ini berjalan, dan kemudian kita juga concern terhadap memori penyimpanan dari komputer terhadap algoritma tersebut dan hasil dari eksekusinya. Kemudian di kompleksitas waktu ini simbolnya Tn ya, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Jadi ya ini jumlah tahapan komputasi, jadi berapa lama, dan ini merupakan fungsi dari ukuran masukan n, inputnya n. Kemudian untuk kompleksitas ruang Sn ini diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma. Jadi misalnya di algoritma itu ada berapa variabel yang bekerja di situ, kemudian iterasinya berapa banyak. Nah, itu terpengaruh juga ke ruangnya, memori penyimpanan. Jadi masukkan n-nya ya. Nah, di sini dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan n. Nah, jadi kalau misalnya jumlah n-nya semakin meningkat, akan seberapa besar nanti penggunaan ruang dan akan berapa lama lagi ya eksekusi suatu algoritmanya itu. Nah, ini contohnya. Kemudian, di sini kita masuk ke kompleksitas waktu ya. Di sini, jadi ini terkait dengan definisinya tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini contohnya contoh operasinya yang tadi. Misal di sini ada baca, tulis, aritmatika, pengisian nilai, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya juga ada algoritma pencarian di dalam larik. Larik ini maksudnya deret ya, atau suatu urutan. Kemudian algoritma pengurutan. Kemudian ada algoritma penjumlahan dua matriks dan perkalian dua matriks. Ini contohnya. Nah, di sini contoh pertamanya misal menghitung rata-rata suatu deret atau array. Di sini algoritmanya sum, pertamanya isinya 0, kemudian untuk i dari 1 sampai n akan dilakukan penjumlahan sum yang sebelumnya 0 ditambah a dari i. Yang ini adalah variabelnya yang 1 sampai n, dan kemudian penjumlahan ini akan disimpan di variabel sum. Nah, kemudian setelah selesai dari 1 sampai n, dia melakukan penjumlahan ini, lalu akan dilakukan pembagian dari hasil sum dari yang terakhir di n ya tadi, dibagi dengan n, kemudian dimasukkan ke variabel rata-rata. Nah, jadi di sini operasinya yang mendasar pada algoritma hitung rata-rata ini adalah penjumlahan elemen-elemen AI. Ya, yang ini yang dilakukan sebanyak n kali karena dari 1 sampai n. Untuk i dari 1 sampai n dilakukan penjumlahan ini, maka penjumlahannya akan dilakukan n kali sehingga waktunya, kompleksitas waktunya Tn itu sama dengan n, sejumlah n. Nah, kemudian ini untuk yang
Contoh 2, algoritma mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik atau array yang berukuran n elemen. Jadi mencari elemen terbesar. Cari elemen terbesar. Di sini algoritmanya, inputnya A1, A2 sampai AN. Ini merupakan integer. Kemudian output max, nanti outputnya juga integer. Ini deskripsinya. Kemudian kita deklarasi variabel k itu integer. Kemudian algoritmanya A1 awalannya masuk ke max, kemudian k-nya jadi k awalnya 2 ya. Jadi dia langsung ke urutan kedua ini karena max-nya sudah diisi dengan variabel pertama input A1. Kemudian ketika k kurang dari sama dengan n, jadi selama k itu indeksnya masih kurang dari sama dengan n-nya sampai indeks a ini akan dilakukan jika ak lebih dari maksimum yang nilai maksimum yang ada sebelumnya, maka nilainya max akan diisi oleh ak. Kemudian selesai and if, selesai ini ya proses if-nya. Kemudian variabel i ditambah i plus 1. Kemudian n while k lebih dari n ya. Jadi jika k lebih dari n maka prosesnya selesai. Oke. Nah, di sini kompleksitas waktu algoritmanya dihitung berdasarkan jumlah perbandingan elemen larik. Perbandingan AI apakah lebih dari maksimum, sehingga kompleksitas waktunya karena ini mulainya dari 2 sampai n, maka waktunya adalah n-1 ya, karena A1 nya sudah tidak terhitung ada di sini. Nah, ini sepertinya ini harusnya k ya. Jadinya k, jika ini n if selesai maka k sama dengan k plus 1. K ditambah 1 maka nanti dia setelah 2 jadinya k3 dan seterusnya sampai n. Nah, kompleksitas waktu ini dibedakan jadi 3 macam. Yang pertama Tmax. N ini kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, worst case. Jadi worst case-nya adalah kebutuhan waktu maksimum yang paling lama. Kemudian Tmin, ini kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, kebutuhan waktunya yang paling minimum. Kemudian Taverage, AVG-N, merupakan kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata, average case. Nah, ini jadi kebutuhan waktu rata-ratanya. Di sini ada contoh 3 algoritma pencarian beruntun, sequential search. Jadi kita mencari secara berurutan gitu ya. Nah, ini deklarasinya k sama dengan integer, adalah integer. Variabel ketemu ini adalah boolean, berarti boolean true false, dia benar atau salah. Bernilai benar jika x ditemukan, bernilai false jika x tidak ditemukan. Nah, ini inputnya ada A1 sampai AN adalah integer, x-nya integer. Yang mau dicari ini x ya, dari A1 sampai AN. Algoritmanya k sama dengan 1 awalnya, kemudian ketemu itu awalnya inisiasi awalnya adalah false. Kemudian selama k kurang dari sama dengan n, dan
not ketemu di sini, jadi artinya masih salah, masih berlaku false, maka dilakukan jika k sama dengan x. Jadi ketika nanti k-nya ada di 1, berarti A1 sama dengan x, maka ketemu adalah true, benar. Else. Nah, else kemudian k jadinya k plus 1 ya, ke k selanjutnya. Kemudian if diakhirkan, kemudian while-nya juga diselesaikan, and while